Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudrajat. Saya mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Usuluddin dan Adab, jurusan Akidah Filsafat Islam, semester 3 dengan NIM 2113143. Dalam video kali ini, saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Islam Klasik yang bertugaskan untuk menjelaskan salah satu tokoh filsuf Islam. Dan di sini saya ingin menjelaskan salah satunya, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang bernamakan asli yaitu Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, yaitu dikenal sebagai Ibnu Khaldun. Ia lahir pada tahun 1332 Masehi atau 732 Hijriah. Berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Ia adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah, pendahuluan atau pengantar. Lelaki kelahiran Tunisia ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Kehidupan Ibnu Khaldun didokumentasikan dengan baik saat dia menulis sebuah autobiografi yang di mana banyak dokumen mengenai hidupnya dikutip perkata. Dalam autobiografinya, Ibnu Khaldun menelusuri keturunannya hingga masa Nabi Muhammad SAW melalui suku Arab dan Yaman, khususnya Hadramaut yang datang ke semenanjung Iberia pada abad ke-8 pada awal penaklukan Islam. Dan pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun yaitu tentang kepemimpinan negara. Yang pertama, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa suatu negara maksimal dapat bertahan selama 120 tahun. Ia juga membagi masa berdirinya sebuah negara menjadi 3 periode. Dan periode pertama adalah periode perkembangan sebuah negara. Pada periode ini, umumnya negara dipimpin oleh pemimpin yang kuat, sabar, dan piawai dalam mengatasi persoalan negara. Pada periode ini diperoleh kemampuan suatu negara. Dan periode kedua, kepemimpinan negara hanya mewarisi kekuasaan dari para pemimpin sebelumnya. Karenanya pemimpin baru tidak merasakan kesusahan dalam mendirikan sebuah negara. Dan periode ketiga, para pemimpin negara telah mendapatkan wilayah kekuasaan dalam negara. Mereka juga memperoleh harta dan jabatan penting dalam negara. Dan pemikiran kedua yaitu tentang pemerintahan negara. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa suatu negara memiliki 5 tahap kondisi pemerintahan. Dan yang pertama, tahap pertama itu ialah tahap pendirian dan pertumbuhan negara. Dan tahap kedua adalah tahap monopoli kekuasaan oleh para diktator. Tahap ketiga adalah masa kekosongan dan ketenangan.
Tahap keempat merupakan suatu tahap peniruan dan ketundukan kepada para pemimpin terdahulu. Tahap kelima yaitu masa pemborosan dan pembentukan pertemanan yang buruk. Dan sekarang karya-karya Ibnu Khaldun. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya At-Ta'arif bi Ibni Khaldun, yang artinya sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarahnya. Yaitu lanjut Muqaddimah, yang artinya pendahuluan atas kitab Al-Ibar yang bercorak sosiologis, historis, dan filosofis. Selanjutnya Lubab Al-Muhassal fi Usul Ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dari kitab Muhassal Afkar Al-Mutaqaddim wa Al-Mutaakhirin, karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di sini Ibnu Khaldun menganalisis apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial dengan metodenya yang masuk akal dan menguasai akan gejala-gejala sosial. Ibnu Khaldun meyakini bahwa pada dasarnya negara berdiri bergantung pada generasi selanjutnya. Karena pemikiran ia sangat cerdas, Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik Islam. Selanjutnya itu peninggalan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun pertama kali menjadi perhatian di dunia barat pada tahun 1697 ketika sebuah biografi tentangnya muncul di Bibliotheque Oriente Barthélemy de Herbelot de Maillonfille. Ibnu Khaldun mulai mendapatkan perhatian lebih pada tahun 1806 ketika Sylvestre de Seti Cherchon Arabe memasuki biografinya bersama dengan terjemahan bagian muqaddimahnya, rincian lebih lanjut tentang dan sebagian terjemahan progeloma muncul selama bertahun-tahun sampai edisi Arab yang lengkap diterbitkan pada tahun 1858. Sejak saat itu karya Ibnu Khaldun dipelajari secara luas di dunia barat dengan minat khusus.